Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Rizky, Naufal Setiawan, Elvita, Amanda. Ya, alhamdulillah, jadi hari ini tidak ada yang absen ya, semuanya hadir. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Ya, tentang apa? Betul sekali, tentang infak. Kalau masih ingat, coba ibu tanya, apa itu pengertian infak? Ya, Mas Naufal, silahkan. Betul sekali. Jadi, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mas Naufal itu adalah pengertian infak secara bahasa. Ada yang ingin melengkapi pengertian infak secara istilah? Ya, silahkan Mbak Amanda. Betul sekali. Jadi infak adalah membelanjakan atau menafkahkan harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang infak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sedekah. Apa itu sedekah dan bagaimana ketentuan-ketentuan sedekah akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Nanti ibu akan membagikan kartu berupa kartu induk dan kartu rincian kepada kalian. Nah, tugas kalian mencocokkan kartu-kartu tersebut dengan teman-teman satu kelas. Nanti setelah itu bentuk kelompok berdasarkan kartu tersebut. Oke, sekarang coba buka buku paket halaman 39. Perhatikan gambar yang ada di situ. Kira-kira ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul sekali. Itu adalah contoh gambar orang yang sedang bersedekah. Nah, ibu mau tanya nih, di sini ada yang pernah bersedekah? Ya, Mbak Amanda, silahkan. Apa yang Mbak Amanda lakukan? Ya, betul. Jadi, memberikan uang kepada pengemis atau orang-orang yang meminta-minta di jalan itu termasuk salah satu bentuk sedekah. Ada lagi yang lain? Ya, Mas Rizky? Betul sekali. Jadi memberikan makanan dan pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih layak itu kepada korban bencana juga termasuk salah satu bentuk sedekah. Jadi apa pengertian sedekah? Sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa ashabahu wabilun fatarakahu shalda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa sedekah itu tidak boleh dengan niat pamer. Sedekah itu harus ikhlas karena mengharap ridho Allah. Jadi misal Mas Naufal ingin sedekah, aku ingin sedekah biar teman-temanku nanti muji-muji aku. Wah, Naufal baik banget ya, suka bersedekah. Itu tidak boleh. Itu hanya akan membuat sedekah yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak mendapat pahala apapun. Seperti itu.
Selanjutnya, ketentuan sedekah. Yang pertama mengenai hukum sedekah. Sedekah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu apa itu sunnah muakkad? Ya, Mbak Elvita? Betul sekali. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, hukum sedekah bisa berubah menjadi wajib. Seperti misal, ada seorang kakek-kakek, dia tidak memiliki sanak saudara sama sekali. Nah, dia kelaparan. Dikhawatirkan kalau tidak makan, dia bisa meninggal. Maka dari itu, kita yang memiliki rezeki lebih harus membantu kakek tersebut. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sedekah. Rukun dan syarat sedekah masing-masing ada 3. Rukun sedekah ada 3. Yang pertama, orang yang memberi sedekah, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya. Yang kedua, barang atau hal lain yang diberikan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Selanjutnya syarat sedekah. Syarat sedekah juga ada 3. Yang pertama, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Yang ketiga, sama bisa menerima ijab dan qabul. Selanjutnya macam-macam sedekah. Nah, macam-macam sedekah itu ada 4. Yang pertama, wajib. Wajib itu harus dibayar. Contohnya misal zakat fitrah. Lalu macam sedekah yang kedua yaitu haram. Haram itu dilarang. Contoh, barang yang haram atau najis itu tidak diperbolehkan untuk bersedekah. Yang ketiga, sunnah. Sunnah atau yang mendapatkan pahala bila melakukannya. Contoh, wakaf, amal jariah, seperti itu. Lalu macam sedekah yang terakhir itu adalah mubah. Mubah itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Contohnya seperti hadiah dan hibah. Lalu yang selanjutnya, bentuk-bentuk sedekah. Nah, di sini Ibu akan memutarkan video tentang bentuk-bentuk sedekah. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, dari video yang tadi kita tonton bersama, itu dapat kita lihat ya, bentuk-bentuk sedekah itu bukan hanya memberikan uang, memberikan makanan atau pakaian. Bisa kita lihat bentuk sedekah itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu sedekah harta. Sedekah harta seperti apa misalnya? Ya, betul tadi yang dicontohkan, seperti memberikan uang, pakaian, atau makanan kepada orang yang membutuhkan. Itu bentuk dari sedekah harta. Lalu yang kedua ada sedekah perbuatan. Ya, sedekah sikap perbuatan itu seperti misalnya menyambut tamu dengan baik dan menyingkirkan penghalang di jalan. Misal Mas Novel di jalan, terus ada batu tuh di tengah jalan. Nah, itu Mas Novel menyingkirkan batu itu agar tidak mencelakai orang lain. Itu termasuk ke dalam sedekah perbuatan. Lalu yang ketiga sedekah lisan. Sedekah lisan ini seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, dan kalimah-kalimah thayyibah. Lalu yang keempat sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan dan berbagi ilmu. Jadi misal Mbak Elvita kan misalnya anaknya pintar, tapi kalau ada teman yang meminta bantuan itu dia pelit. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang meminta bantuan, Mbak Elvita harus membantu mengajarinya. Itu bisa termasuk ke dalam sedekah. Lalu yang terakhir adalah bentuk sedekah berupa tenaga. Misal besok kalau kalian sudah besar, kalau ada pembangunan madrasah, pembangunan sekolah, pembangunan masjid, itu kalian harus turut serta, karena itu merupakan bentuk dari sedekah tenaga. Ya, jadi kalau kalian besok mau sedekah tapi nggak punya uang, itu kalian bisa melakukan sedekah-sedekah yang lain. Jadi tidak harus berupa materi. Ya, selanjutnya tata cara sedekah. Keutamaan dalam sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, keluarga dekat.
yang kedua saudara dekat, yang ketiga anak yatim, yang keempat tetangga, baik tetangga yang jauh ataupun yang dekat. Selanjutnya sahabat atau teman, ibnu sabil, dan lain-lain. Yang kedua, perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukannya. Akan tetapi, agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan sedekah adalah yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diperbuat. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Oke anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, yang ingin bertanya, angkat tangan. Ya, Mbak Elvita silahkan. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, apakah boleh bersedekah dengan hasil curian? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Hasil curian adalah barang haram, sedangkan tidak diperbolehkan atau haram bersedekah menggunakan barang yang haram. Seperti itu, Mbak. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Seperti yang tadi telah Ibu katakan, Ibu akan membagikan kertas berupa kertas induk dan kertas rincian kepada kalian yang berisi materi kita hari ini. Nanti tugas kalian adalah mencocokkan kertas induk dan kertas rincian ini dengan teman-teman kalian. Lalu bentuk kelompok, dan nanti setiap kelompok mengajukan satu perwakilan untuk maju ke depan menjelaskan tentang kertas ini. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Ya, sekarang perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ayo, siapa yang menjadi perwakilan? Ya, silahkan. Ayo, Mas Naufal, silahkan jelaskan. Ya, Mas Naufal, bagus sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, jadi macam-macam sedekah itu ada berapa? 4. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua haram. Yang ketiga sunnah. Lalu yang keempat mubah. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Lalu selanjutnya kelompok 2. Ayo, yang menjadi perwakilan dari kelompok 2 silahkan maju ke depan. Ya, Mbak Elvita silahkan menjelaskan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Jadi, bentuk-bentuk sedekah itu ada 5. Yang pertama apa? Betul, harta. Lalu yang kedua, perbuatan. Betul sekali. Yang ketiga, ya betul, pikiran. Yang keempat, lisan. Lalu yang terakhir, tenaga. Ya, jadi Ibu kira sudah paham semua ya materi kita hari ini. Oke, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Mas Rizky, silahkan. Ya, tepat. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang sedekah. Sedekah adalah memberikan pertolongan atau bantuan berupa harta atau barang dan lainnya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan hanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk sedekah itu tidak hanya berupa harta dan benda, akan tetapi juga bisa berupa sikap atau perbuatan, lisan, pikiran, dan juga tenaga. Nah, untuk tugas kalian, Ibu akan membagikan kertas yang berisikan soal yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Ibu bagikan dulu ya. Oke, sudah kebagian semuanya? Sudah, baik. Setelah hari ini kita mempelajari tentang sedekah, minggu depan kita akan belajar tentang manfaat dari
zakat fitrah, infak, dan sedekah. Jangan lupa nanti di rumah untuk dipelajari materi itu di buku paket. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Kalau tidak ada, mungkin Ibu cukupkan. Cukup sekalian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk bersedekah ya. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Oke, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.